Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang Laravel 11, khususnya bagian mendapatkan data atau get data dari database. Contohnya adalah halaman block list ini. Jadi data ini udah kita ambil dari database menggunakan query builder. Selain mengambil data, kita juga menerapkan pagination di sini, sehingga bisa pindah-pindah halaman. Terus, kita juga bikin fitur pencarian di video sebelumnya ya. Misalnya di sini Alice, muncul Alice aja. Ketika pencarian nggak mendapatkan data, maka munculnya ini, no data found with Bejo keyword. Nah, ini semua udah dilakukan di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video itu, silahkan nonton dulu supaya bisa lanjut ke video ini. Oke, jadi aku simpulkan kalian yang lagi nonton video ini sekarang adalah orang-orang yang udah nonton video sebelumnya. Karena di video ini kita bakal ngelanjutin untuk membuat fitur add data atau create data atau menambah data untuk table block kita. Tapi tetap kita masih belum pakai Eloquent ya, karena kita masih pakai database DB query, jadi belum pakai Eloquent ORM. Ingat, kita pakai database query atau query builder. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian buka aplikasi Laragon yang ada di komputer atau laptop kalian. Kalau udah kebuka, klik aja tombol Start All ini, supaya kalian bisa ngejalanin project Laravel kalian. Kalau udah jalan, close aja, buka browser, dan buka tab baru. Kasih URL-nya sesuai nama dari nama folder project kalian waktu nginstall Laravel. Kalau aku kan Laravel 11, nah tinggal ditambahin aja .test sebagai sufiksnya, enter, maka nampilnya kayak begini. Oke, kita bakal menuju halaman blog, kita bakal ngotak-ngatik ini. Untuk sekarang kita bakal bikin fitur menambah data blok. Nah, untuk menambah data blok, dari tampilan ini aku bakal butuh suatu tombol untuk pindah ke halaman menambah data tersebut. Jadi di sini aku bakal tambahin satu button gitu, add new, kalau diklik pindah ke halaman baru gitu ya. Jadi kita ubah dulu di halaman view kita. Setelah atau sebelum ya, sebelum tag form, jadi di atas form ini bakal ada button. Jadi sebelum tag form aku bakal bikin ahref kelasnya btn supaya ditampilin dalam style button. btn primary ini kelas yang ada di Bootstrap ya. Terus tulisannya mau aku tambah add new. Terus save dan lihat hasilnya kayak begini. Aku mau dia ada jarak ke bawah, berarti kelasnya kita tambahin MB3. Kayak begitu aja, refresh. Nah, nice. Terus kita mau ketika add new diklik, pindah halaman. Misalnya pindah ke halaman ini, Laravel 11.test block dash add atau block garis miring add kayak begitu. Nah, dengan begini kita perlu bikin root baru ya, terus bikin view-nya juga. Oke, langsung aja kita bikin roots baru di web.php. Kita bakal bikin root yang namanya ini, block garis miring add kayak begitu aja. Terus kasih nama block controller sama kayak yang di atasnya. Terus kita kasih metode yang namanya add kayak begitu aja. Jadi ketika URL ini diakses bakal manggil metode yang ada di sini yang namanya add. Function add kayak begitu aja. Terus kita bakal return test 1 2 3. Kita mau lihat apakah udah works apa belum. Save, refresh. Tuh, udah jadi tes 1 2 3. Oke, aku back dulu. Sini refresh. Klik tombol add new, belum kemana-mana karena kita belum mindahin halamannya. Oke, pindah ke file view kita. Di ahref ini, hrefnya kita kasih sesuatu, yaitu pakai URL kayak begini, terus di dalamnya ketik aja kita mau pindah ke blog, terus add. Kayak begitu, udah selesai. Sekarang save,
refresh, kita lihat ketika aku klik tombol tombol add new, maka pindah ke blog add. Oke, dengan begitu tombol ini udah berhasil pindah ke halaman blog add. Nah, sekarang kita tinggal bikin aja di metode add ini. Kita mau ngapain? Kita bakal bikin file baru. Jadi karena kita mau nampilin file baru, kayak misalnya nama blog apa, nama description apa, submit kayak begitu, berarti kita butuh file baru untuk menampilkan form itu. Jadi aku bakal bikin sebuah form yang bakal menampilkan aku bakal bikin sebuah file yang bakal menampilkan form di dalamnya. Jadi di sini kita bikin return view dulu, kasih nama aja blog add kayak gitu. Oke, save. Sekarang kalau kita refresh, dia bakal 404 nih. Lihat tuh, internal server error. Internal server error karena file view blog add belum ada. Jadi kita harus bikin filenya dulu. Kalian mau bikin file, ada di folder resource, views. Klik kanan, new file, tinggal bikin sesuai nama filenya yang udah kalian tentuin. Berarti aku perlu bikin nama blog .blad.php. Udah kayak begitu aja. Sekarang kalau aku jalanin refresh, udah nggak error lagi. Jadi kita udah menuju ke halaman blog add ini. Nah, dengan begitu kita harus styling sedikit ini ya. Aku bakal bikin tanda seru aja buat HTML5. Di sini edit, add new blog, kayak begitu aja. Sekarang kalau aku save, lihat ini title-nya udah berubah. Nah, kayak begitu. Oke, jadi silakan kalian ikutin apa yang aku buat ini sampai kalau kalian klik button add new ini pindah ke halaman add new blog dan title-nya udah ada. Untuk desainnya nanti aja. Sekarang kalian fokus dulu sampai fungsional ini selesai kebikin. Lanjut, kita bakal bikin tampilannya yang sederhana aja. Di sini mau aku bikin add new blog, terus ada form di dalamnya dan ada button. Kayak begitu aja, sederhana aja ya. Lagi-lagi kita pakai Bootstrap supaya nggak usah ngoding dari ulang untuk stylingnya. Sama caranya, kita copy aja yang ada di blog blad.php ini. Kalian copy bagian link href-nya ini di di file kalian. Ini kita pakai Bootstrap yang versi CDN. Terus yang bawahnya juga perlu untuk script ini. Sebenarnya kalau styling aja nggak perlu ya. Karena JavaScript ini cuman kayak buat interaksi doang. Kayak misalnya kalian buka pop-up dialog atau apa. Tapi nggak apa-apa, download aja. Kayak begini. Oke, save. Terus lihat ini udah nggak apa-apa. Sekarang aku mau bikin di tengah-tengah. Jadi caranya sama kayak di awal. Aku bikin sebuah div kelas container ya. Terus di dalamnya ada kita lihat aku bikinnya kayak mana tadi. Container ada div lagi, oke, nggak masalah karena mau dibikin margin top berarti bikin div lagi. Kita bikin mClass sama dengan mt5 supaya jaraknya nggak nempel sama yang atas ini. Oke, terus aku bakal bikin di sini h2 mungkin ya. Add new block data mungkin. Save, lihat. Ini dia. Oke. Terus di bawahnya H2 kita bakal bikin sebuah form. Sebuah kotak lah ya dulu. Sebentar. Kotak apa form bagusan? Form aja lah langsung. Form. Kayak begitu. Selesai. Nah, sekarang kita mau bikin ada input untuk title dan description. Karena yang perlu diisi cuma title sama description aja ya. Jadi aku bakal bikin menggunakan kelas yang ada di Bootstrap ya supaya cepat. Bootstrap form group namanya. Terus kalian lihat, Bootstrap 5 form group. Nah, ini dia 52 yang paling baru tadi kita download. Terus kita lihat form group. Ada nggak ya? Nah, kayak begini nih. Atau cari yang paling sederhana aja begini nih. Tulisannya, labelnya di atas, terus input tipe teksnya di bawah. Oke, jadi kita bakal bikin copy paste deh, bukan bikin. Ini dia email
Form label, form control. Ini diatur dia ya, formnya bukan pakai form group apa ya? Yang pakai form group mana ya? Dulu aku pernah lihat. Bentar. Nggak ada nih, yaudahlah nggak apa-apa lah. Kita copy paste yang ada aja. Di sini kita bikin sebuah kolom yang ukurannya MD6. Ini responsif nantinya ya. Terus jangan lupa kita harus tutup div-nya. Terus kita bikin ini. Aku mau yang ini kan. Jadi copy aja mulai dari label dan lain-lain ini. Copy, paste. Di sini aku jelasin sedikit. Kita pakai ukuran kolom MD6, jadi 6 kolom ukurannya ketika layarnya dari sedang atau dari medium ke atas. Nah, terus di sini aku bakal rapiin sedikit atau ganti-ganti. Kita kan butuh title, berarti aku ganti for-nya ini jadi title. Ini juga jadi title. Terus type-nya text aja, bukan email. Terus ID-nya title. Jangan lupa karena kita butuh name untuk menyimpan data, berarti kita tambahin name sama dengan title, kayak begitu. Kita coba save dan lihat hasilnya. Nah, ini dia. Di sini mungkin bisa kita kasih jarak ya. Kasih aja di H2 ini kelas sama dengan MB3. Nah, terlalu dikit. Mungkin bisa kasih MD5. Nah, udah gede. Oke, nice. Jadi di sini kalau kalian mau lihat, dia bakal responsifnya kayak gimana. Sebentar. Responsif. Nah, mulai dari medium dia bakal ukurannya 6 kolom. Lihat, di sini apa ya, butuh pengetahuan web responsif ya sama media screen. Kalian kalau udah nonton pengikut setia channel aku pasti udah nonton tuh playlistnya. Oke, di sini call 6 ketika medium, tapi ketika kecil dia bakal jadi call 12. Nah, ini responsif dia. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Selanjutnya, title udah. Kita sekarang bikin mungkin ada titik 2 ya. Title titik 2 kayak begitu. Terus selanjutnya kita bikin description. Ingat, karena type-nya adalah text, bukan varchar. Jadi ini butuh panjang. Kita bakal bikin text area. Bukan input tipe text di sini. Yaudah, langsung copy paste aja biar cepat. Kita ganti title ini jadi description. Begitu, description kan ya? Ya, betul. Terus ini labelnya juga description. Nah, ini input tipe text bla 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 ini kita ganti jadi betul, kita ganti jadi text area. Tutup tag-nya jangan lupa. Nah, di sini kita bakal kasih kelas baru sama namanya form control kayak di atas. Terus kita kasih name. Name-nya sama dengan description. Karena kita bakal menyimpan data dari inputan ini. Nah, sekarang coba kita lihat save dan refresh. Nah, tag-nya ada yang kelebihan. Tuh, oke, nice banget. Lihat, ini bisa dibesarin, dikecilin. Kalau kalian nggak mau ini, kita bisa ngatur. Ngaturnya ada di 5, disable text area, height. Gua agak lupa sih di mana. Aduh, ini pakai ini ya, pakai pakai CSS ini. Nggak ada lagi, yaudah nggak apa-apa deh. Karena nggak ada cara cepatnya, kita tambahin aja di sini, yaitu ID my description text area kayak begitu aja. Di sini kita bakal tambahan baru nih, sebuah style text style. Terus kita bikin ID-nya namanya des text area. Isinya apa? Isinya yang tadi kita lihat ini. Resize known. Kayak begitu aja. Dah, save. Lihat hasilnya ini kan masih bisa scroll atas bawah. Kalau di refresh ini udah nggak bisa scroll atas bawah lagi. Sekarang kita mau ngatur agak tinggi kolomnya. Jadi aku bakal tambahin di sini di dalam tag
X area ada yang namanya rows sama dengan 4. Coba ya, save, refresh. Nah, sekarang lebih gede dikit. Oke, kita gedein lagi mungkin 5. Save, refresh. Nah, nice. Jadi, udah ada ya title dan description. Sekarang aku mau bikin sebuah button di sini, kalau diklik bakal menyimpan data. Berarti kita bikin lagi di sini kelas div call md6 lagi. Di sini div lagi. Kita bakal bikin sebuah button. Isinya save kayak begitu aja. Terus coba lihat, refresh. Nah, kayak begini tinggal kita kasih kelas aja. btn, mungkin kita kasih btn spasi btn success warna hijau. Tuh, warna hijau. Sekarang aku mau agak ke bawah tulisan buttonnya, jadi di sini aku bikin aja mt3. Lihat. Oke, turun ke bawah. Ini juga mungkin kasih mt3 ya. mt3, save, refresh. Nah, nice. Udah teman-teman, udah jadi kayak begini. Jadi kalau kalian mau bikin lebih bagus lagi silakan. Tapi kalau aku sih segini aja kira-kira udah. Atau kalau kalian mau bikin panjang juga bisa sih. Form control di buttonnya. Refresh. Nah, jadi kayak begini. Ini belum works ya. Tuh. Masih belum pindah kemana-mana tuh. Jadi kita harus nambahin sesuatu. Balik lagi ke tag form. Kita bakal ganti action ini, kosongin aja dulu. Kita ganti metodenya jadi post. Supaya apa? Supaya nggak ada parameter di URL. Lihat. Tuh, ups, belum di refresh tadi ya. Refresh. Tuh, parameternya udah nggak ada. Oke, di sini ada error. The post method is not support for root block add. Karena apa? Karena kita refresh halaman ke sini, tapi metodenya post. Sedangkan root kita yang add ini metodenya get, makanya error. Nah, dengan begitu kita perlu bikin root baru untuk menyimpan data dari form kita ini. Nah, nama rootnya adalah root.2.2 post metodenya. Terus namanya adalah block create. Kayak begitu aja. Kita bakal manggil controller, block controller, terus manggil metode yang namanya create. Udah selesai. Sekarang kita bikin di block controller ini suatu function aja, namanya create. Ini masih asal-asalan, mau coba-coba doang. Aku bakal bikin return. Karena kita mau mendapatkan data, kita bisa memanggil request ya dari HTTP. Terus wakilin aja dengan variabel request gini. Kita mau mendapatkan data yang diinput dari form ini. Berarti aku mau tulis $request all. Udah, cuman kayak begitu doang. Coba kita save dan refresh. Kita save. Lihat, method not alone. Oke, kita lupa ngubah di file blok kita. Ini, blok add, actionnya belum kemana-mana. Jadi kita harus panggil message. Panggil metode, bukan metode ya, panggil function ya namanya, atau apa, aku lupa, helper ya, URL ini aku lupa, mungkin helper istilahnya. Kalian bisa cari tahu sendiri apa sih istilahnya, helper kah atau apa, aku lupa. Terus kita panggil deh ininya, apa namanya, roots-nya, endpoint-nya. Berarti panggilnya garis miring, block, block, terus create. Udah selesai, save. Coba refresh. Terus save, dipencet tombolnya. Nah, pindah ke halaman create. Tapi kenapa 419 page expire? Oke, ini ada CRSF ya. Kalau kalian nggak tahu, Laravel ada yang namanya CSRF kayak begini. Nah, ini kalian bisa cari tahu sendiri apa itu CSRF. Cari tahu sendiri aja. Aku bakal ngeliatin gimana cara solvingnya. Oke, aku nggak liatin apa itu CSRF, kalian bisa googling sendiri. Nah, gimana caranya supaya nggak error 419 ini? Kita perlu nambahin add CSRF di dalam form kita. Jadi, mungkin di dalam tag form ini enter aja, ketik add CSRF. Udah selesai. Save, kita ulangin, back, refresh, dan klik tombol save. Nah, lihat, berhasil. Create, kita dapat token. Nah, inilah fungsi dari CSRF tadi. Karena kita nggak sertain add CSRF, mungkin tokennya nggak dapat dan dia error 419.
Dengan menggunakan HSRF ini bisa deh dapat. Di sini kalian lihat kita mendapatkan data title-nya 0, description-nya 0. Kenapa? Karena kita nggak ngisi apa-apa di sini. Kita coba isi data, misalnya title 1, description-nya description 1 juga. Kita save, yang terjadi adalah kita mendapatkan data, title isinya title 1, description isinya description 1. Oke, nice. Sekarang persiapan form create kita udah berhasil, tinggal kita proses aja supaya datanya bisa kesimpan. Untuk kalian ikutin langkah-langkah aku kayak begini sampai berhasil dapat data yang diinput dari form itu, form create data baru. Lanjut, kita bakal bikin query-nya supaya apa yang diinput dari form kesimpan ke database ya. Nah, kita bakal balik ke block controller ini di create. Kita udah dapat datanya dari request all ini. Kita punya data title dan description. Tinggal dibikin aja query builder-nya. Oke, jadi aku bakal bikin sebuah query builder di sini. Anggap aja aku udah mendapatkan request all dan lain-lain. Nah, jadi di sini aku bakal bikin db .2.2 ada yang namanya insert. Nah, tabelnya lupa. Table namanya block. Terus kita bakal melakukan penambahan data. Bisa pakai function insert. Terus kita harus kasih array gitu. Udah selesai. Tinggal bikin aja apa yang mau kita tambahin. Sekarang yang mau kita tambahin adalah title dan description. Jadi di sini aku bakal bikin sintaksnya kayak begini. Panggil title diisi dengan apa? $request title. Karena kita dapat dari sini ya. Dah, kayak begitu. Terus karena ada satu lagi description, berarti kalau udah selesai kita kasih koma di sini. Koma description diisi dari $request title. Ingat, aku masih pakai query builder, belum pakai ORM Eloquent. Jadi caranya masih pakai DB table ini ya. Oke, nice. Udah selesai kayak begini. Ini aja sih yang perlu kalian ketikin supaya bisa berhasil dapat datanya. Berhasil nginput data atau menambahkan data ke table block. Oke, kita coba ya. Aku save dan ini aku ulangin refresh. Title, aku bakal tambahin baru title 1. Terus description-nya description 1. Ketika aku save, lihat base table or view not found. Oke, ternyata aku salah bikinnya. Kita nama tabelnya ada S-nya. Blocks, bukan block. Oke, ulangin, save, back, refresh. Title-nya title 1, description-nya description 1. Sekarang aku save. Lihat, yang terjadi adalah masuk ke masuk ke endpoint block create, terus nggak ada error apa-apa. Itu berarti codingan kita ini berhasil dengan baik dan benar. Kita coba lihat di database, bukan folder ya, table block. Lihat apakah ada data baru. Aku bakal lihat order by ID, supaya descending. Tuh, dapat deh ID 31, title 1, description-nya title 1 juga. Aku salah teman-teman. Kenapa salah? Aku menginputkan description dengan title. Seharusnya diinputkan dengan description. Karena apa? Karena kita bikin di form-nya title, name-nya title. Berarti kalau mau ngisi title, lihat dari sini. Terus description, name-nya description. Nah, kalau mau ngisi description, ya udah pakai name-nya ini. Nah, dengan begitu, di controller seharusnya ini $request description, bukan title kayak yang tadi. Oke, ulangin, save. Di sini aku bakal bikin back dulu, refresh. Title 2. Sekarang description 2. Save. Lihat, nggak ada error ya. Ini tandanya berhasil. Ini nanti kita perbaikin, kita betulin, kita bagusin. Untuk sekarang biarin aja dulu karena kita mau fokus nambah data dulu. Lihat, di sini kita refresh aja. Dapat deh title 2, description 2. Nah, kayak begitu teman-teman. Itu dia cara nambah data baru pakai query builder. Strukturnya gampang banget kayak begini aja.
Kita bakal lanjutin sedikit supaya lebih bagus. Emang sih ini berhasil menambahkan data, tapi di halaman ini kosong aja. Jadi kita pun nggak tahu, oh ini ngapain ini, kok kosong aja. Nah, jadi aku bakal sedikit ngubah supaya lebih masuk akal sedikit ya. Nah, di sini aku bakal bikin di create ketika berhasil menambahkan data baru, maka kita bakal redirect ke halaman blog. Sini. Bakal redirect ke halaman blog ini. Jadi, aku bakal bikin untuk blog ini harus pakai named root. Ingat ya, named router ya. Kita kasih nama routernya supaya bisa di redirect, dipanggil doang pas redirect page. Jadi aku bakal bikin name-nya root blog, sorry. Kayak begitu aja. Udah, save. Terus kita pindah ke controllernya. Kita bikin aja return redirect. Root redirect apa ini ya? Tunggu sebentar aku buat. Return redirect action. Oke, berarti return redirect terus root ya. Aku lupa deh. Coba-coba aja dulu ya. Aku agak-agak lupa teman-teman. Terus nama dari rootnya, named-nya. Udah selesai save. Kita coba ya. Refresh, add new, bikin title-nya title 3, description-nya description 3. Save. Nah, berhasil. Oke, walaupun belum ada tanda, nanti kita tambahin ya mungkin. Tandanya berhasil menambahkan data atau apapun itulah nanti jadinya. Nanti itu, ini fokus ke sini dulu. Redirect kita udah berhasil pindah ke halaman blog. Kalian lihat sendiri kayak begitu. Cuman masalahnya kita harus mencari dulu nih di paling belakang. Nah, kan nggak enak tuh. Enakan kan ketika user nambah data baru, datanya langsung muncul nih di paling atas supaya tahu, oh datanya berhasil ke create. Nah, kita bakal ubah sedikit ya. Di controller kita yang index, kita bakal nambahin atau ngubah query-nya dikit. Ini kan kita udah ada db table, blocks, where, bla 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 bla, paginet. Sebelum paginet kita bakal tambahin panah gini, terus order by kayak begini, kita bikin order by ID aja, terus descending. Udah selesai, save. Lihat, refresh, maka yang muncul adalah data yang baru kita bikin tadi. Oke, sekarang lebih masuk akal nih. Add new, title-nya title 4, description-nya description 4. Ketika aku save, nah, title 4 langsung muncul pertama kali. Dengan begini, user yakin, oh, aku berhasil bikin blog baru. Karena apa? Karena title yang udah aku buat tadi, yang baru aku buat, udah muncul. Nah, itu dia teman-teman. Sekadar, apa ya, bisa dibilang user experience nggak ya itu? Pokoknya itulah, kayak lebih ngebantuin user. Selanjutnya, kita harus bikin validation untuk mencegah adanya error page muncul ke permukaan. Contohnya kayak begini. Kita punya table blocks dengan struktur title dan description yang nullable-nya no. Artinya wajib diisi title dan description. Sekarang kalau aku add new data, new block, tanpa adanya title atau tanpa adanya description, apa yang terjadi? Save, maka error muncul. Lihat, kolom title cannot be null. Nah, lihat, ini dia errornya. Title nggak boleh kosong. Karena syarat ini nih, nullable-nya no. Ini muncul error kayak begini karena apa? Karena aku nggak ngisi title. Coba aku isi title, terus description-nya nggak usah diisi. Yang terjadi adalah error juga. Description cannot be null. Ya, sesuai yang kita bikin. Nullable-nya no. Nah, sekarang kita lihat lagi. Wah, kalau misalnya aku isi, tapi title-nya udah ada sebelumnya. Lihat, kita udah punya blocks dengan title 4. Kalau aku bikin title 4 juga, yang terjadi adalah nggak bisa kesimpan karena duplikat entry. Oke, intinya adalah
ketika kita melakukan atau menambahkan data yang nggak menembus syarat, maka user bakal menemukan error. Nah, ini kan nggak bagus nih. Maka dari itu, daripada kita munculin error, atau kalau di production nanti debuggingnya no atau false, aku lupa, nanti bakal nggak tahu errornya kenapa, lebih baik kita bikin validation. Validation apa? Ya, validation untuk ngecek apakah inputan form atau request apapun nantinya valid sesuai rule apa enggak. Contohnya kayak tadi, kalau aku create data baru dengan kosong semua title dan description, daripada munculin error, mendingan aku munculin description, title cannot be null, description cannot be null, kayak begitu. Oke, jadi kita bakal belajar bikin validation. Kalau kalian mau tahu, kalian cari aja di dokumentasi Laravel bagian the basic validation. Ini ada banyak banget yang bisa dibaca. Kalian kalau tertarik baca aja sendiri. Kayak biasa aku bakal bahas yang penting aja, bukan yang penting ya, yang kita perlukan aja di sini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri. Oke, karena kita mau bikin validation, berarti kita lihat dulu codingan atau sintaks untuk membuat validation. Di sini di bagian mana ya membuat validation? Aduh, aku scroll aja deh ke bawah ya. Tungguin. Nah, ini dia. Ini bentuk paling sederhana dari validation. Kalian lihat, di sini ada request validate, artinya kita mau ngevalidasi request atau inputan dari form ini. Dilihat, kalau di sini, title ini wajib ada, wajib diisi, dan dia ini unik di table post. Jadi, title bakal dicek apakah title yang diinput ini udah ada apa enggak datanya. Kalau ada, maka dia nggak lolos validasi. Bakal kita bikin message error begitu. Terus max 255 ini adalah maksimal karakter yang bisa diinputin sama user. Di sini maksimalnya 255, lebih dari 255 bakal error juga. Terus kalau di sini lihat body cuman require, artinya body ini wajib diisi, boleh berapapun isinya, panjangnya, boleh ada yang sama. Kayak begitu. Nah, untuk supaya kalian tahu require artinya apa, unique artinya apa, max artinya apa, kalian bisa scroll ke bawah aja terus. Lihat. Itu adalah bawaan dari Laravel ya, sebentar. Itu adalah bawaan dari Laravel, ini dia. Rules yang udah ada di Laravel, kalian tinggal pakai aja. Kalau kalian mau tahu tentang require, lihat, cari nih, require apa, klik. Oh, require adalah ini, itu. Terus ada banyak banget yang lainnya yang bisa kalian gunakan. Silakan gunakan sebutuhnya kalian, karena ini semua beda-beda fungsinya. Oke, back. Kita sekarang tinggal bikin aja validasinya, karena udah jelas lah ya aku kasih tahu ini tadi apa. Oke, kita bakal bikin validasi. Aku copy mulai dari $request. Ini variabel $validate-nya belum perlu, jadi kita dari request ini aja copy-nya. Terus kita paste-nya di method create kita. Sebentar. Iya betul, di method create. Karena kita kan create datanya di method create ini. Jadi sebelum ke create datanya, kita harus validasi dulu. Oke, yang pertama, kita ada title, udah ada. Terus kita ada description, berarti tinggal ganti aja body-nya dengan description. Untuk description, rule-nya sama-sama require. Jadi nggak usah kita tambah-tambahin. Nah, yang kedua ini, title, harus kita lihat. Untuk title, aku structure, di table blocks kita, title ini wajib. Ya, no labelnya no, berarti di sini require, karena wajib. Terus yang kedua, untuk title juga ada index unique. Unique itu artinya nggak boleh ada yang sama di dalam satu table. Berarti pas kita juga kasih rule-nya unique pada table blocks. Kayak begitu. Jadi dengan adanya ini, maka Laravel melakukan pengecekan apakah title yang diinput sama user unique di table blocks. Udah ada nggak di table blocks. Terus maksimal 255 ya dilihat dari ini. Varchar-nya berapa. Pas banget kita 255, makanya ini max-nya 255. Kalau kalian ganti jadi 2 misalnya, ketika user ngetikin 3 karakter, dia udah ketemu error. Kayak begitu. Oke,
Jadi kayak begini aja. Kita coba save, lihat apakah berjalan, refresh. Di sini aku nggak masukin apa-apa untuk title dan description, aku langsung save aja. Yang terjadi adalah halaman error nggak muncul, tapi nggak ada message apa-apa di sini. Oke, ini bakal bikin user kalian bingung. Kenapa nggak nge-save? Apa yang salah? Berarti kita harus nambahin error message di sini. Oke, cara nampil error message gimana? Gampang banget. Error message kalian ada lihat aja di sini ada contohnya. Dari kalian copy paste ini, kalian scroll aja ke bawah. Terus error message itu bisa kita taruh di file view kita. Ini dia. If $errors any, kita nampilin ini. Jadi aku liatin ke kalian, di sini dikasih tahu jika ada error nih terhadap validation, kita bakal nampilin ini. Ini pas banget nih kelas Bootstrap ya, untuk ngeliatin alert. Terus ini isinya errornya apa aja. Kalau errornya ada 1, ya udah dia bakal nampilin 1 error doang. Kalau 2, 2 dan seterusnya. Oke? Jadi kalian copy aja mulai dari add if sampai add and if ini. Copy. Kita naruhnya harus di file ini, di mana kita nampilin format ini. Karena kan kita save validation nggak ngapa-ngapain. Nah, di halaman inilah kita harus munculin message-nya supaya user ngerti errornya di mana. Oke, berarti kita harus nambahin di file view yang namanya block-add.blade karena di sini. Oke, aku mau nampilin dia di bawah add new block data di atas title. Kita lihat, berarti aku bisa naruh di sini nih, di bawah H2. Enter, paste aja. Sekarang rapiin sedikit. Udah selesai kayak begitu aja teman-teman. Jadi aku mau nampilin kalau ada error. Nah, yang terjadi adalah save. Lihat, aku refresh, aku save tanpa input data. Jadinya kayak begini. Tuh, muncul errornya. Title require, description require. Oke? Ngerti ya? Jadi, ini aku rapiin dulu. Di div class ini aku tambahin kelas call md6. Jadi sekarang udah lebih rapi. Refresh. Nah, sekarang kita coba error karena udah ada datanya. Misalnya title 4 tadi. Aku save. Nah, title has already been taken. Udah ada datanya. Unique. Nggak boleh. Sekarang kalau title 5, save. Nah, error terhadap title udah nggak muncul. Karena apa? Karena udah berhasil lolos validasi. Sayangnya ada yang kurang lagi. Apa? Kalian tahu nggak yang kurang? Ini, title. Kita udah berhasil, tapi ininya kehapus. Bayangin kalau isi data banyak banget, terus kalian save, validasi nggak lolos, ini kosong. Capek dong user ngisi lagi. Nah, berarti kita perlu nambahin codingan supaya title ini nggak kehapus isinya. Dengan cara kayak begini. Cari field ini, title, ini dia. Name title, kita tambahin di sini. Value, kasih kumis atau mustache. Di dalam mustache itu kita panggil function all. Parenthesis, di dalam parenthesis kita kasih title sesuai dari name ini. Nah, kasih, udah save. Sekarang aku coba refresh. Kosong, ini kosong juga karena nggak diisi. Sekarang aku isi dengan title 4, aku save. Nah, title has already been taken, ini nggak ke refresh, tetap ada. Jadi enak dong, oh user tahu, oh been taken. Ini misalnya udah keisi banyak ya. Terus kalian title 4 ini error. Title has already been taken. Nah, lihat, description kehapus. Emosi nggak tuh user? Dia udah nulis banyak-banyak, ternyata kehapus karena adanya validation di sini. Maka dari itu kita harus nambahin value all title sama kayak yang udah ada di title ini untuk description. Kita tambahin kalau di description berarti di dalam text area. Kita kasih mustache, function all. Kita panggil name-nya adalah description. Save. Lihat, refresh. Misalnya di sini title 4, description-nya panjang banget. Misalnya ya, panjang banget. Terus save. Title has already been taken. Lihat, title walaupun ada error, apa yang di-input sama user tetap ada. Dan apa yang di-input di description sama si user juga tetap ada. Ini mungkin kalian bisa pakai
text editor what you see is what you get ya. Tulisannya what you see is what you get. Nah, kalian cari aja di Google text editor ini. Supaya kalian database kalian ngerti kalau kalian ketik enter juga dia enter, kalian ketik tab misalnya tab kayak begini juga ketik tab dan lain-lain. Oke, kalian cari aja tentang ini. Aku udah bikin belum ya materi tentang ini? Lupa. Oke, itu cuman sekedar pengetahuan aja buat kalian. Oke, itu dia validation kita. Sekarang kita coba input data yang lolos validasi. Misalnya aku bikin title 5. Description-nya juga title 5. Save. Lolos validasi dan dia masuk ke sini. Oke, nice. Itu dia teman-teman cara bikin validation. Selanjutnya aku mau bikin pemberitahuan atau message notification ketika berhasil create data block ya. Ketika aku mau bikin blok baru, berhasil mau bikin message notification-nya di sini. Jadi kurang lebih kayak validation tadi. Kalau validation kan di sini muncul. Nah, kalau ini sukses aku mau munculnya di sini. Oke, lanjut kita bakal bikin dulu. Nah, di sini caranya kita pakai session flash ya kalau nggak salah. Kita bikinnya di block controller sini ketika create. Sebelum redirect kita harus melakukan sesuatu. Nah, kita bakal bikin ketika berhasil kita kasih message-nya apa? Misalnya add block success atau new block successfully created. Kayak begitu. Oke, caranya gimana? Caranya nyontek dong. Aku kan lupa. Jadi harus nyontek. Ada di session kalau nggak salah. Terus flash data. Ini dia. Sebentar. Ini bukannya aku agak-agak lupa nih teman-teman. Di sini kita bikin session create dulu. Terus kita get. Sebentar ya, aku agak-agak lupa. Terus store data in session, globalization. Ini global, nggak perlu. Mana yang create ya? Ini dia. Flash data, sometime you may wish bla 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 bla. This method will be available immediately. Oke. Nah, ini dia. Kalian copy aja di bagian sini, flash data ya. Kalau kalian mau lihat di dokumentasi, the basic session. Kalian klik aja flash data di sinilah. Nih, flash data. Kalian klik. Nah, kalian copy yang ini. Copy aja. Terus kita paste sebelum return redirect. Jadi kita bikin statusnya apa? Kita ganti jadi new block successfully added. Ini S-nya gede. Nah, kayak begitu. Terus aku mau bikin 2 kali. Udah lah ya. Sebentar. Aku agak lupa. Kita nyontek aja. Kita perlu nampilin di halaman. Nyontek aja deh. Mungkin di Stack Overflow ada ya. Laravel Session Flash. Terus kita lihat yang di Stack Overflow. Nah, ini nampilinnya if session has message. Ini pertanyaan orang. Kita lihat jawabannya. Ini dia. Yang dicentang. Pakai Session Flash. Kita nggak perlu request session kah? Ini lebih jelas sih, session flash bikin message-nya apa, terus alert class apa, kita nggak perlu kayaknya alert danger, karena ini kita berhasil pastinya, berarti kita cukup message aja. Oke, aku bakal ganti jadi session flash ini ya. Copy, ini aku undo, terus aku paste, ini message-nya aku ganti jadi yang tadi, new block successfully edit. Terus session ini klik kanan, import class yang bagian facades ya dia. Sebentar aku nyontek dulu. Aduh, gawat.
Session itu facades kalau nggak salah. Coba aja ya, nanti kalau error kita ganti import kelasnya. Aku juga nggak hafal. Bukan facade, session ya. Session, kita coba yang kontrak session dulu ya. Coba aja, nanti kalau salah, error ya kita perbaiki. Save. Nah, terus kita udah session flash message, berarti kita tampilin di halaman indeksnya atau block listnya. Aku pengen tampil di sini. Mungkin di bawah button ini muncul nantinya. Jadi di bawah button ini, kita tambahin baru. Nah, ini button di bawah button kita tambahin ini. If session has bla 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 bla. Bentar. Ini dia. Copy, paste, rapiin. Nah, udah selesai. Ini kan message, pas banget. Kita juga oper message. Berarti di sini kita terima jika punya message untuk session, maka akan tampil sebuah paragraf dengan style dari Bootstrap yaitu alert. Di sini aku ganti aja jadi static karena ini adalah alert untuk berhasil create data. Jadi nggak perlu ngedapetin apakah itu alert info atau alert success ya, karena ini udah pasti jadinya alert success ya, aku lupa. Dah, terus ketik deh apa message-nya. Jadi kayak begitu ya teman-teman. Aku ulangin. Di sini create controller, sebelum kita return redirect, kita bikin dulu session flash, key-nya message yang buat ditampilin nanti, dan isinya apa. Nah, kalau udah bikin, tinggal ke file yang mana hasil redirect-nya, kita ketik di sini. Jika ada session yang namanya message, ya udah tampilin paragraf, ada kelas Bootstrap, alert success, dan munculin message-nya. Jadi kalau berhasil, maka muncul tulisan ini tadi, new block successfully added. Oke, kita coba ya. Save semua. Save semua, dan refresh. Nah, di sini aku bakal add new, namanya title 6 ya, kalau nggak salah. Terus description 6. Coba dulu. Undefined. Ini berarti bukan session. Salah ya teman-teman. Kita ulangin. Berarti ini yang kita import salah. Bukan session yang ini. Oke. Klik kanan. Import class. Kita cari yang facades. Coba. Save. Ulangin. Back. Refresh. Title 6. Description 6. Save. Nah, berhasil teman-teman. Title has already been taken karena kita tadi berhasil kesimpan. Oh, sorry. Belum berhasil rupanya. Ini adalah validation, error validation. Kan yang benarnya harusnya munculnya di sini dong. Salah ya. Ini udah kebikin title 6. Berarti kita harus bikin title 7. Title 7. Description 7. Kita coba. Save. Nah, berhasil. New block successfully added. Ini dia. Nah, kayak begitu aja teman-teman. Itu dia message notification kita yang sederhana. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil menambahkan fitur create data baru. Dalam hal ini berhasil membuat fitur create block. Kita udah bikin validation-nya juga. Terus kita juga udah bikin message notification kalau berhasil menambahkan blok baru dengan menggunakan session flash. Nah, kayak gitu aja sih, cukup lah ya. Karena ini kan kita di video ini cuma belajar menambahkan data baru ke database. Dan itu semua udah terpenuhi di video ini. Oke, jadi kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, terus hidupi notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.